makhluk, silakan dijawab. Saya bingung ini. Argumen tadi bilang Tuhan butuh makhluk. Sekarang Anda bilang Tuhan tak butuh makhluk. Udahlah, terserah Anda aja dah. Anda bertengkar dengan diri Anda sendiri. Jangan ajak-ajak saya. Anda berdiri di depan kaca, Anda bicara dengan diri Anda. Tuhan butuh makhluk. Enggak. Tuhan nggak butuh makhluk. Terserah. Saya nggak ikut-ikut. Ya, saya nggak ikut-ikut. Anda berdebat dengan diri Anda sendiri. Itu perintah. Dan itu perintah karena dia butuh, bukan? Perintah karena dia butuh. Ya karena dia menyuruh. Katakan butuh atau tidak? Ini ada rekamannya loh. Ya dia menyuruh. Ya kan dia menyuruh. Brother, Anda masih ingat dengan argumen Anda tadi sebelum kita masuk ke ranah ini? Tuhan Ya, membutuhkan. Ya, Anda bilang begitu tidak? Tapi itu perintah dia. Membutuhkan karena itu perintah dia, ya berarti membutuhkan. Lalu kenapa dibantah, brother? Sulit Ya, rasanya itu mengakui apa yang Anda dia. sampaikan. Tapi Iya, kalau karena Anda dia butuh. bahwa Tuhan membutuhkan makhluk itu berbeda lagi, Mbak. Gitu. Loh, Anda yang bilang kok. Oke, saya konfirmasi sekali. Tuhan butuh nggak dengan persembahan itu? Silakan dijawab. Iya, menurut perintahnya. Guys, dengar ya. Tuhannya saudara kita butuh kepada makhluknya. Tuhan Anda bergantung kepada makhluk. Bukan bergantung. Dia Apa arti memerintah. butuh yang Anda pahami? Iya, dia memerintah, Mbak. Dia memerintah karena apa? Saya memerintah pembantu saya ambilkan nasi karena saya butuh nasi. Tuhan Anda Mbak. memerintahkan manusia untuk memberikan pengorbanan kepada dia karena dia butuh pengorbanan itu, betul? Dia butuh. Begini loh, Mbak, bagaimana Loh, saya begini manusia lagi. yang fana ini mendikte keputusan Sang Pencipta, kan tidak mungkin. Saya tidak suruh Anda dikte Tuhan Anda. Anda yang bilang barusan. Anda katakan bahwa Tuhan Anda butuh persembahan manusia. Maka Ya, itu ketika perintah Anda dia. Iya, karena dia butuh kan? Iya, itu perintah Ya dia. sudah, kenapa harus dibantah? Iya. Udah, brother. Iya, terus Anda yang bilang. Yang masalahnya gini, Mbak. Anda membicara apakah Tuhan membutuhkan makhluknya? Kan nggak bisa, Mbak. Loh, Tuhan itu saya Maha nggak yang Kuasa. bilang. Saya tanya. Apakah Tuhan membutuhkan persembahan itu? Silakan dijawab. Iya, itu perintah dia. Ya sudah, berarti dia butuh makhluknya, brother. Apa pula ini? Dia Loh, butuh persembahan. Persembahan itu makhluk. Yang mempersembahkan adalah makhluk. Maka dia butuh makhluk. Kok Anda? Iya, jadi gini ya. Mungkin izin saya ya. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya bicara dari sisi agama saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Qul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah adalah Tuhan yang esa. Dan Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang bergantung kepada makhluk. Allah tidak butuh hambanya, tapi Allah berkehendak terhadap hambanya. Berkehendak dengan butuh itu beda. Saya berkehendak ingin membeli baju. Apakah saya butuh baju? Tidak. Saya berkeinginan beli baju. Kenapa? Tanpa baju pun saya tetap bisa hidup. Karena baju saya masih ada yang lain. Tapi saya butuh. Kebutuhan saya, makanya ada istilah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kenapa? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mesti dipenuhi. Contoh apa? Makanan pokok. Itu pembelajaran kita loh, dalam ekonomi loh. Nah, makanan pokok adalah kebutuhan kebutuhan yang paling primer. Tanpa makanan manusia bisa mati. Sandang, pangan, papan, ini adalah kebutuhan-kebutuhan. Tanpa rumah manusia akan susah, akan ribet hidupnya. Jadi makanya ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ketika Tuhan butuh makhluk, Tuhan ini bergantung kepada makhluk karena dia butuh. Nah, Tuhan kami bukan Tuhan seperti itu. Tuhan kami bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Tuhan kami Tuhan yang bergantung makhluk kepadanya. Yang butuh Tuhan adalah saya, bukan Tuhan butuh saya. Saya ada dan tiada saya, dia tetap Tuhan. Tuhan tetap ada sebelum kata ada itu muncul. Allah tetap Tuhan sebelum kata Allah itu muncul. Ya, itu Tuhan kami. Tapi ketika Anda berargumen bahwa Tuhan Anda membutuhkan makhluk, maka Tuhan Anda adalah Tuhan yang bergantung kepada makhluk. Karena ini faktor kebutuhan.
bukan faktor keinginan, bukan faktor kehendak. Begitu. Saya pikir Anda paham ya, mudah-mudahan Anda paham, tapi ya nggak apa-apa. Anda dengan diri Anda saya hargai sebagai seorang Kristiani. Karena Islam, karena Indonesia ini adalah negara yang mengizinkan Kristen menjadi agama di Indonesia ini. Maka la ikraha fiddin, saya tidak akan paksakan agama kepada Anda. Tapi satu hal yang perlu Anda ketahui, entitas yang kita sebut dengan Tuhan bukanlah Tuhan yang butuh kepada makhluk, tapi Tuhan yang dibutuhkan oleh makhluk. Begitu my brother. Adikku sehat selalu. Silakan kalau mau membantah argumen saya. Ya, kami ya kembali ke Taurat itu lagi. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita gitu loh, tetapi itu memang ketetapannya. Jadi Tuhan butuh pengorbanan sebagai ganti atas untuk pentahiran diri kita kayak gitu. Di Imamat itu di situ, kalau Anda bisa baca di situ ya, kitab Imamat, Perjanjian Lama di situ. Jadi sebelum bait suci Allah yang ke-1 atau kedua itu hancur, mereka itu sentiasa mengorbankan domba ya, gitu loh. Jadi sejak dahulu sampai tidak ada bait Allah lagi itu yang hancur tahun 70 Masehi itu, orang Yahudi sentiasa melakukan pengorbanan domba begitu, Mbak. Jadi sejarahnya Begini brother, jelas. saya belajar kitab Perjanjian Lama. Saya baca dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan memberikan perintah mitzvot itu. Sebenarnya kalau Anda jujur, natur Anda sebagai manusia, Anda harus akui Anda salah mengambil diksi. Perintah mengorbankan itu adalah perintah untuk manusia supaya mereka bisa mentahirkan diri dari dosa. Makanya ada persembahan hewan domba untuk penghapus dosa. Sebenarnya persembahan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Tapi memang dalam kitab Anda di Perjanjian Lama, memang Tuhan butuh sarapan. Emang ada dalilnya, saya tahu itu, walaupun Anda tidak tunjukkan ke saya. Bahwa Tuhan sarapan, makan dengan mencium aroma bakaran. Iya betul, Tuhan Anda butuh itu. Nah inilah yang kami tidak imani. Kenapa? Karena umat Islam diberitahu bahwa Allah Azza wa Jal, Tuhan yang tempat bergantung seluruh makhluk, baik malaikat, bahkan Tuhan Anda, bergantung kepada Allah. Dalilnya mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu dalilnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ripa sudah mengatakan bahwa kita berbeda. Terima kasih. Kita sepakat untuk berbeda, brother. Rasa perbedaan inilah yang membuat saya diuji kemudian. Apakah saya akan bersikap jahat kepada Anda karena kita berbeda, atau justru saya akan lebih santun kepada Anda karena kita berbeda. Maka perintah dari Nabi saya adalah bersikaplah adil kepada kalian. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, kami tidak terlarang berbuat baik kepada kalian kecuali saudaraku ini membuat kerusakan di dalam agama saya. Maka bagi saya adalah model perang. Model apa? Perang argumentasi. Tapi kita barusan diskusi kok. Kita membawa gagasan. Anda boleh menolak, Anda boleh menerima. It's okay my brother. Tetaplah menjadi seorang Kristiani yang baik, mencerminkan ajaran Yesus, di mana kalian diperintahkan untuk apabila ditampar pipi kirimu, berikan yang kanan. Kami umat Islam menunggu kalian memberikan pipi kanan kalian untuk ditampar ketika kami tampar yang kiri. Begitu kira-kira, brother. Ya, ajaran kami itu nggak ada memusuhi, Mbak. Ajaran Kristen sejati itu yang mengasihi, itu sangat berat. Karena mengasihi itu sangat berat. Dan mengasihi juga harus ikhlas, Mbak. Nggak boleh dalam hati kita tuh bercabang, itu nggak boleh gitu loh. Makanya kalau kami mengasihi saudara kami kan Dalam ikhlas. hati tidak boleh bercabang, tapi kalian mentigakan Tuhan. Bagaimana ini? Yesus Putra, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam hati nggak boleh bercabang, tapi kalian ya udahlah. By the way, my brother, ada Bang Ucok di sini. Bang Ucok ngobrol-ngobrol dulu dengan saudara kita. Saya on the way ke hotel dulu ya, karena saya habis sarapan. Sambil jalan ke hotel biar lebih tenang kita diskusi. Bang Ucok temani saudara kita, brother-brother kita hotel ini. Mana, Mbak? Kok Nanti ya, Bang Ucok. sama siapa, Mbak? Sendiri. Bang Ucok tolong ya. Saya mute dulu, nanti kalau saya bisa bicara lagi ya. Saya sambil jalan ke hotel, oke? Oke, siap Unik. Aku lagi flu.
punya kami 66 kitab, Bu. Jadi saya enggak. Iya, kalau seandainya terkanon 50, berarti Anda akan imani 50. Berarti tergantung yang mengkanon, berarti tergantung yang menganon, tidak ada ajaran dari Yesus. Ibu nggak boleh mematahkan dulu karena kan ini dari perspektif kami. Astagfirullah, brother. Belajar itu kita punya preposisi atau landasan berpikir. Saya menanyakan landasan berpikir Anda. Anda banyak bertanya ke saya, tapi Anda banyak tidak pahamnya sesuatu yang lebih dasar. Kalau Anda bertanya, merah itu apakah kuning? Loh, Anda ngerti nggak warna artinya apa? Ketika Anda tidak paham apa itu warna, Anda bertanya apakah merah kuning. Saya mengajak Anda untuk pahami dulu warna. Maka saya mengajak Anda apa dasar? Dasar Anda meyakini bahwa kitab kalian hanya 66. Dari mana dasarnya? Begitu, brotherku. Sebentar, Bu, sebentar. Ini kitab kami ini sudah saya hitung, Bu. Memang sudah dikanonkan 66, Pak. Iya, siapa yang mengajarkan Anda harus percaya cuma 66 kitab? Ya Allah. Bang Ucu, tanyakan dulu itu. Aku nggak mau lanjut kalau dia nggak bisa kasih paham ke kita. Kami ya hamba-hamba Ya, Bang. Pokoknya ini dia percaya Bang aja belajar, gitu, Bang dia belajar. percaya aja gitu. Bang belajar. Begini Bang belajar. Abang ini kan mempercayai 66 kitab. Siap, Pak. Siap, Dasarnya dari mana gitu loh. Abang Dari bisa kitab aja ini, sebenarnya sebut dari Bapak Gereja gitu. Atau kitab dari ini, hasil konsili turun-temurun gitu. Ah itu udah. Ya, misalnya dia kanon gitu. Jadi yang Dasarnya dia ditanya kanon. itu dasarnya gitu loh. Dasarnya dari kanon ini, Pak. Yang kitab Ya, kalau gitu kanonnya itu siapa yang mengkanon orangnya siapa gitu. Jadi kita jelas nih, Bang. Ibaratnya buku, Bang. Pak. Saya Abang nggak kalau tahu. menyadur definisi saja harus jelas dari siapa, siapa yang mengucapkan. Sebentar, Pak. Ini kan Kecuali sudah Anda dikanon, punya Pak, ya. hasil sendiri begitu loh. Bu, Jadi dasar yang ditanya Uni tadi loh, gitu Bang belajar. Jadi kalau belajar itu coba disimak dulu kalau misalnya belum paham, jangan memaksakan iman begitu. Coba lepas dulu keimanan tadi karena itu nanti jatuhnya ke iman gitu. Coba pakai akal gitu loh. Silakan Uni. sebentar, Pak. Jadi dasar ya. Saya lanjutkan ya, Pak. Oke. Silakan. Jadi, Bapak minta dasarnya tadi, Pak ya. Dasar kami Ya. adalah Alkitab. Alkitab Ya, Bible mana di Alkitab itu, di mana tertulis kalau Anda diperintahkan percaya 66 kitab? Jawab. Saya ketemu saudara dulu bentar, Bang Ucu, kasih 5 menit. Ya. Oke Uni lanjut. Dasarnya apa yang sudah tertulis, Pak? Dasarnya apa yang sudah tertulis di Bible? Pak belajar. Pak belajar. Ya itu tadi. Di mana, di ayat berapa gitu, di surat Paulus misalnya, di surat Paulus yang mana, begitu loh Bang. Jadi pakai dasar kita mengutip dari mana gitu. Itu. Kita Saya percaya 66 kitab tapi nggak tahu dari mana, pokoknya begitu. Itu udah lain cerita, itu nggak ada dasar. penjelasan para ahlinya bahwa kami Nah ini para ahlinya siapa gitu loh, jangan mengambang. ya ini kan hamba-hamba Tuhan, Pak. Kami anggap Nah hamba-hamba itu dia. Ya, hamba-hamba Tuhan dari kita. Udah Bang Madu. Lanjut Bang Madu, kasih pencerahan dulu. Aku kasih gas kendor, Ya, dulu. begini aja Santai Bang dulu. belajar, coba tanya aja lah. Karena Abang tadi bawa iman itu. Sebentar Bang belajar. Abang itu murni bawa iman ya, nggak pakai dasar ya. Sekarang begini, lebih bagus Abang bertanya aja dulu, lagi ada Ustadz Madu ini pakar Bible juga. Silakan, ditanya aja. Saya ini tanya, Pak, tapi kan karena ditanya balik. Tadi Taurat yang dipegang itu tadi pertanyaan saya. Tapi karena ditanya balik oleh Umi Ripa, saya mau sampaikan sedikit tentang pemahaman saya tentang Taurat itu seperti apa yang di orang Kristen gitu kan. Taurat Udah. yang teman muslim silakan gitu. Silakan Udah. kita hargai penjelasannya. Karena ditanya balik tadi, ya saya jelaskan dulu pemahaman orang Kristen itu tentang Taurat yang mereka pegang itu seperti apa gitu. Ya kan gitu maksudnya. Ya saya belum habis itu menjelaskan Taurat yang orang Kristen itu yang seperti apa gitu. Waduh, kok terus aja ya? Ditunggu selesainya, udah selesai ini. Udah. Ya kan saya belum selesai pertanyaannya. Pak. Udah. Sekarang silakan ditanya aja Bang. Menjelaskan itu ya. Saya tanya itu Ya. tadi. Taurat yang dipegang itu kan yang mana? Karena orang Kristen itu megang yang dianggap Taurat itu ada 5 kitab. Yang Tadi kami sudah anggap dijawab Taurat Uni Allah loh itu. ada lima Makanya Yang Bang, Kejadian, ketika Keluaran, dijawab Imamat, Bilangan, disimak. Ulangan, itu kitab-kitab Taurat yang kami maksud. Yang kitab Iya, Taurat iya. yang maksud teman-teman kita Muslim itu yang mana gitu maksudnya, Iya, Pak? tadi sudah dijawab sama Uni itu. Seingat saya sudah 2 kali diulangi sama Uni malah.
Tapi abang tidak menyimak, ini masalah. Ya, enggak, maksud saya kitabnya itu Sekarang, oke, ada kita namanya, dengarkan Pak. Supaya jawaban kami bisa, ini. bisa belajar juga, saya bisa melacaknya Oh, kitab oke. itu yang mana gitu, bisa Iya, membandingkan. Bang belajar, Bang belajar. Dengerin Pak, Kalau dengerin mau Pak. belajar Kita santai punya diskusi. narasumber tentang pertanyaan abang itu. Coba disimak yang benar ya, disimak yang benar ya. Ini ada prop kita sama ada Ustadz Madu. Silakan Ustadz Madu dulu menjawab ini. Silakan disimak ya Bang. Lanjut Ustadz Madu. Oke. Siap. Jawaban kita dari umat Islam nggak pernah bertele-tele, selalu cepat dan tegas dan sama gitu ya. Aduh, dulu. Bang Uco sama Bang Madu sama Prof Oreo, aku tinggal bentar ya, 5 menit. Ini aku jumpa sama keluargaku sebentar, 5 menit. Siap. Oke, siap. Bang Peri di mute dulu ya. Nah, jadi Taurat yang kita imani adalah Taurat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Kalau sekarang ditanyakan mana Tauratnya, Nabi Musanya aja juga sudah tidak ada gitu. Mau ditanyakan Tauratnya kemana? Sekarang kalau seandainya abang belajar mau menggugat, oh ini Taurat yang kita pegang, itu yang abang pegang itu asalnya dari mana itu? Septuaginta atau dari tanah? Septuaginta itu kalau berikan kepada orang-orang Yahudi langsung dicampakkan itu bang. Gimana tuh? Pak, oke Pak. Kok Pak lagi? Saya nggak tahu kayak historinya Pak ya. Yang penting saya pegang kitab ini dulu. Itu dulu yang saya percaya. Kalau diskusi berdasarkan yang penting bre, ya yang penting ngomong gitu aja. Bukan Pak, yang penting saya pegang ini dulu. Masalah nanti sumbernya mulai dari mana dulu kan saya belum lebih dalam ke sana. Tetapi pada intinya ini kitab ini sudah dikanonkan berdasarkan kitab Itu bedanya kalian sama kita. Kalau kita Betul, Pak, memang berbeda Pak, memang berbeda. iya makanya dengerin dulu. Kalau kita sumber harus jelas siapa yang bawa itu dari mana. Bukan kita nemu kitab kemudian kita pasarkan, kitab Tuhan dari mana itu? Nggak tahu lah. Itu namanya taklid buta, iman buta, nggak pakai mikir. Kayak gitulah Pak. Anda ini akulah. Ini Taurat Pak, ini Taurat asli isinya 60 kitab. Bapak mau ikut? Taurat lo ini aku Pak. Jangan pakai yang penting dan pokoknya. Sebentar Pak, sebentar. Oh, bentar ya gimana? Jadi gini, 66 kitab kita ini gini Pak. Kami itu terdiri dari 66 kitab itu bukan cuma kitab Taurat atau Injil semua. Karena Contoh, ini contoh makanya. Saya kasih bagian dulu Pak. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hambanya. Jadi ada 5 kitab Taurat, 12 kitab sejarah, ada 5 kitab puisi atau hikmat, ada kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ada 4 kitab Injil kanonik, 1 kitab sejarah, surat-surat Rasul, 21 kitab Rasul, 1 kitab Wahyu. Jadi ada bagian-bagiannya Pak. Itu ada penjelasannya tersendiri. Pertanyaannya, berapa gereja yang mengkanon kitab Anda? Enggak semua kitab itu dianggap Taurat, tidak semua kitab dianggap Injil. Pertanyaannya, Ada latar belakangnya tersendiri Pak. ya udah pertanyaannya, berapa gereja yang mengkanon di awal zaman kekristenan? Yuk. Sebentar Pak, saya Sebentar ya, lagi. saya kan Prof, ini nggak sanggup aku Prof kalau ini kan saya orang awam ini, ngadepi Pak. orang kayak gini. Iya, bukan gini Pak. Jadi kami saya di masa saya sekarang, saya Terus? sudah menerima kitab yang sudah dikanonkan dan Ya sudah makanya kami kasih info karena Bapak tidak tahu, kami kasih info. Iya makanya karena Bapak tidak tahu, kami kasih info. saya pegang kitab terjemahan Pak. Jadi saya La udah- ilaha ya. Iya, terjemahan LAI Salemba 12, iya kan? Nah, makanya. Waduh. Jadi gini, Anda sebelum membicarakan kitab lebih lanjut, itu sejarahnya dipelajari dulu. Kitab itu dari mana? Kitab itu ada berapa? Yang mana yang benar? Gitu, Bre. Jangan tiba-tiba bilang inilah, itulah. Iya Pak, saya kan jelasin tadi 5 kitab Musa itu kan dianggap Pertanyaanku tadi apa? saya kan kasih rincian tadi. Mempelajari ya kan saya mempelajari ini saya jelasin. Ya, pertanyaanku tadi apa?
Harus belajar Bang sejarah. Belajar, Iya, Bang bisa belajar Belajar. sejarah. Ini Iya. mohon maaf ini sedikit, Bang Belajar. Saya bisa kasih saran, Bang Belajar? Bisa? Ya, siapa? Siapa? Oke. Jadi kalau pertanyaan itu nggak bisa dijawab, bilang saja nggak bisa gitu. Itu singkat loh, nggak bisa. Tolong dijelaskan gitu. Apalagi dijawab, ngeyan pula, mau menggugat pula, digugat balik, nggak bisa jawab. Repot itu. Iya, kalau memang nggak bisa jawab, jujur aja nggak bisa jawab. Kemudian minta penjelasan dari yang tahu gitu. Selesai sudah. Gini Pak, saya tadi kan bertanya, tetapi karena ditanya balik, saya kan gimana? Saya nggak menjawab Pak. Kalau Ya ditanya udah, aku jawab lah. Mana Tauratnya Musa? balik gitu. Kan pertanyaan Balik gini. gitu. Supaya Ya saya udah. nggak menjawab. Ya udah diam ya. Mana Tauratnya Musa? Nabi Musa sudah tidak ada, Tauratnya sudah diubah-ubah. Kemudian apakah di tangan Anda itu Taurat? Bukan. Udah selesai. Siapa? Nah gitu aja Pak. Saya Iya, ya udah ya. siap Selesai kasih, ya. Pak, penjelasannya. Ya. Ah. Jadi berarti Harus kitab gini yang kami ternyata ya. kitab yang kami pegang itu bukan kitab Taurat menurut Menurut saya. ya menurut teman-teman Muslim ya Pak ya. Nah, terus kenapa? Iya ya, yang nggak masalah Pak. Itu kan dari saya hargai sudut apa tuh penjelasan Bapak kan. Ya itu sudah jelas kan berarti berbeda ya. Nah, kenapa Anda nanya balik? Kenapa Bapak Anda percaya sama Taurat ini? Nah, gitu Pak, harusnya Pak. Enggak Pak. Enggak. Oh, enggak. Enggak Pak, saya nggak tanya gitu. Pasti kan Bapak nggak percaya loh, karena memang berbeda. Jadi saya nggak perlu ke situ. Karena memang kitab yang kami pegang kan berbeda Pak, yang dimaksud itu. Jadi kalau gitu Iya, sudah jelas ya Pak ya, berbeda. karena Taurat yang kami maksud itu dengan yang Bapak maksud itu Tauratnya berbeda. Oke Taurat, Pak, siap Pak. Makasih Pak. Sebentar Pak belajar. Tauratnya Bapak itu sama enggak dengan Tauratnya Yahudi? Kalau berdasarkan penjelasan hamba-hambanya, ahli-ahli kitabnya, Ahli kitab mana tuh? Ahli kitab Romawi. pendeta itu kami anggap ahli kitab Pak. Pastor, saya sendiri menganggapnya ahli kitab karena mereka belajar. Karena mereka Ahli belajar. kitab, Ya. Lord. Ya, saya Jangan sendiri Pak. ketawa doang, Lord. Sebentar, saya sendiri Oh, menganggap itu kan dari saya Pak, nggak boleh dibantahkan karena Enggak, itu aku dari nggak bantah. ya nggak bisa dibantahkan. Dari saya semua hamba-hamba Tuhan tuh saya anggap ahli kitab karena mereka belajar. Saya ini kan orang awam, saya bukan ahli kitab. Jadi saya bukan orang ahli kitab. Yang ahli Beda. kitab itu adalah orang-orang yang sudah diteguhkan, sudah ditasbiskan. Jadi itu yang sudah pemahamannya lebih mendalam itu dianggap ahli kitab karena mereka tahu storynya, tahu penjelasannya bagaimana Alkitab itu. Ya saya Nah, anggap ahli berarti kitab. penulisan awal tahu ya ahli kitab itu ya? Pasti Pak, pasti Pak. Ah, oke. Kalau ditanyakan ke saya takutnya salah menjelaskan Pak. Saya takutnya ahli kitab karena saya orang Nanti tanyakan pada pastornya Anda ya. Tapi saya yakin mereka bisa menjawab. Semuanya ada latar belakangnya Pak, karena mereka punya itu. Iya tanyain gini. Ya. Pak Pendeta, tulis ya, Pak Pendeta. Di masa-masa awal kanonisasi itu ditulis oleh 4 gereja besar mula-mula. Oke. Dan jumlah dengerin dulu. Nah, 4 gereja besar mula-mula itu yang mengkanon Alkitab Anda itu hasilnya beda-beda. Nah, yang benar kira-kira gereja yang mana? Nah, itu gitu ya. Oke Pak. Nanti itu problema saya sendiri nanti itu Pak. Saya coba. Ya. Saya belajar. Saya dari sini juga saya akan flashbacknya nanti ke pertanyaan ke hamba-hambanya karena ada pengetahuan baru yang saya dapatkan dari Bapak. Informasi itu saya tampung sehingga nanti bisa jadi pertanyaan saya ke pendetanya Pak. Itu membantu saya belajar ya. Membantu saya belajar. Ya. Nah, terus mau tanya lagi apa? Ya, berarti intinya itu berbeda Pak ya yang dari Taurat yang kami pegang. Oke, makasih Pak. Jadi, Memang berbeda Pak. Taurat Bapak yang berasal dari Septuaginta dengan tanah yang dipegang oleh Yahudi itu beda Pak. ya, oke siap. Ya, tanyain Pak Pendeta, kenapa kok beda? Padahal ini kan terjemahannya. Gitu ya. Nah, yang gitu. saya pegang sekarang ya terjemahan. Lah bukan, Septuaginta itu adalah original teksnya yang melekat di kitab Anda. Yang Katanya saya pegang, sih Pak, gitu. Yang saya pegang terjemahan sudah ini. Ya, yang diterjemahkan oleh LAI ya Pak ya. Kan Tapi asalnya ya tetap mungkin dari yang asli Pak, pasti. asalnya kan bahasa Yunani itu Septuaginta tuh. Iya, siap. Dari Yunani pasti.
Nah, yang bahasa Yunani Ada, sama Pak, yang Pak, bahasa tulisan Alkitab nih, yang satunya katanya gini Pak ya, katanya ambanya Katanya kalau siapa? perjanjian lama itu dari Ibrani, kalau ya bahasa Ibrani, kalau perjanjian baru Yunani gitu. kata siapa? Ya, dari hambanya gitu dibagikan begitu. Kalau Ibrani perjanjian lama itu ya Oh, Ibrani Pak yang penulisannya. Kalau Yunani itu ya perjanjian baru 27 tambah kitab. Bang belajar Siap, Bang siap, belajar siap. bisa juga titip pertanyaan ke pendetanya gini, Pak Boleh, Pendeta. Nah, sebenarnya ini kita ikut siapa? Kita ikut Paulus atau kita ikut Yesus?